Jadi ya udah pokoknya mau bilang makasih banget, udah bimbing, udah apa namanya, ya walaupun istrinya suka nakal gitu, masih males-malesan gitu, terus juga banyak kurang. Loh kan Asatnya sering banget nih. Angel tisu. Terus suka ngeluh. Ya manusia ya. Makanya lagi kayak bersyukur tuh belajar banget. Cuma yang bikin bersyukur banget ya itu sabar ya dia gitu. Iya. Emang terkenal kok. Masya Allah, apanya Sabarnya dia gitu. Sabar. Bener, sabarnya Kak Yudi itu luar biasa. Ya, aku tuh sakit luar biasa sakitnya. Sampai kadang masuk UGD tuh harus jam 11 malam, jam 12 malam gitu, sampai heboh lah pokoknya. Sampai kadang kalau kita buka gerbang ya mama tuh kamu kemana gitu, takutnya ke UGD gitu, saking seringnya. Dan aku suka sering HB rendah ya, jadi suka butuh darah gitu, dan dia standby banget untuk ngurusin aku gitu, sampai kadang ya pokoknya udah nggak berdaya banget deh, sering banget. Tapi alhamdulillah setelah kita gagal di Penang ya jadi kita pernah ke Pineng, kita pernah ikhtiar ke Pineng untuk katanya udah ke dokter yang paling canggih lah, cuma mungkin salah, kita datanginnya dokter yang paling canggih bukan Allah. Seru sih waktu ke Pineng sih. Kan Pineng kan jauh kan dari tempat juga luar Jakarta gitu ya. Siapin berapa hari di sana? Ya udah kita sewalah misalnya di sana 4 hari lah di sana. Begitu datang hari pertama langsung dokter memutuskan, wah kamu treatment begini nggak sesuai nih nggak bisa keputusan karena sana sudah sangat berat gitu kan. Kasusnya. Langsung besoknya minta mau pulang. Kita pulang aja. Loh, kita masih ada stay di sini 4 hari. Jadi udah gamut beliau kan. Iyalah, cuman ya sayang kan kita udah tiketnya juga udah terbeli. Ya udah kita habiskan dengan healing aja waktu itu. Akhirnya ke dokter cuma sehari. Ya karena di sana mungkin treatmentnya kan lebih cepet ya. Untuk hasilnya dia merasa di Indonesia ini nggak bagus. Terus dia sempat nanya sih, kamu mau ngapain ke Pineng? Gitu, mau apa gitu. Terus ya nggak, pengen tahu aja, aku pengen sembuh gitu, aku pengen sembuh. Terus karena teman-teman semua ngasih taunya Pineng udah itu ngapain udah di sini gitu lah. Sampai akhirnya ya udah Bismillah gitu, ngilangin rasa penasaran juga. Terus nggak tahu mereka cepet ya prosedurnya, hasilnya, sampai akhirnya sebenarnya obat yang dikasih juga sama aja sama yang di Jakarta, gitu, sama aja sama treatment yang di Jakarta. Terus di sana diputusin untuk mereka bilang lo nggak bakal bisa punya anak. Waduh. Terus kan kayak gitu. Terus kita bilang, dok, kita kesini bukan mau minta anak sama dokter, gitu. Kita kesini dengan tegasnya supaya nggak nangis juga kali ya. Dan kita bengong ya, berdua di saat nunggu obat tuh di apotek bengong karena nggak mungkin juga nangis di rumah sakit. Ya pas balik ke hotel ya udah, itu kayaknya titik itu sebelum bayi tabung ya, justru itu sebelum bayi tabung. Sebelumnya. Jadi sebenarnya kesana tuh niatnya untuk menormalkan nyerinya dia, bukan lebih penyembuhannya gimana nih kok masih sebulan sekali masih sering sakit. Sebenarnya pengen itu. Iya, jadi kan 2015 aku operasi, 2016 kita bayi tabung. Ternyata bayi tabung itu kan proses untuk disuntik-suntiknya itu hormonnya jadi bikin aku sakit lagi. Jadi proses untuk masukin si embrionya udah diambil nih, udah jadi lah. Jadi sambil nunggu proses embrio itu dimasukin ke rahim, aku mau ikhtiar ke Pineng nih supaya mungkin rahimku balik lagi gitu. Karena kemarin udah sembuh nih sebelum bayi tabung gitu. Tapi ternyata ya keputusannya malah nyakitin kan, masuk kayak ya gitu. Terus berusaha nyenengin diri sendiri. Siapa lagi susah ya kalau kita minta happy sama orang, kalaupun itu suami atau siapa, kita harus nyoba nyenengin diri hati sendiri gitu kan. Sampai akhirnya ya udah kita bayi tabung gagal pun kita udah di tahap yang ya udah gitu, bukan jalannya gitu. Sampai saat ini aku ngerasa kayak udah ya udahlah gitu ya, waktunya kita berserah aja gitu ya, tetap ikhtiar dengan jaga kesehatan. Terus yang penting kita berdua happy, bisa ngejalanin, terus bisa ibadah bareng, bisa ya pokoknya lebih quality time-nya lebih lifestyle-nya juga lebih baik gitu. Jadi
Tapi kadang ya itu ketika dikorek lagi ternyata belum ya. Butuh waktu. Gimana coach? Hari ini nggak belajar bisnis gitu? Kita belajar tentang kehidupan. Ya kalau gue sih yakin pasti semua ada hikmahnya ya gitu. Mungkin kalau ya kayak cerita pribadi kayak nih di studio ini sebenarnya ada kejadian kayak sempat perampokan, kayak almarhumah mamah meninggal karena ada perampok masuk gitu ya. Itu tapi ternyata pasti semua ada hikmahnya gitu ya. Jadi kayaknya baru kerasa berdamai kan, intinya kan ujungnya kita tadi yang menciptakan bahagia sendiri, pasti ada berdamai. Pasti kalau saya sendiri nih, wah ini rumah yang jadi 10 tahun ditinggal terbengkalai gitu ya, karena kita sekeluarga juga ya trauma ya kalau untuk tinggal lagi. Tapi sampai akhirnya itu ada hikmahnya apa ya yang dicari gitu. Oh ternyata itu malah mendekatkan kita satu keluarga satu sama lainnya, dan ternyata tempat ini malah jadi tempat yang banyak beri keberkahan juga dengan bisa buat syiar juga berarti. Iya syiar juga. Jadi pasti yakin semua pasti ada kebaikan, ada hikmah sih. Nanti mungkin belum tahu saat ini apa ya mungkin ke depan bisa lebih tahu. Yang penting tadi ada rasa syukur gitu ya, dan ada ikhtiar dan doa terus. Ya. Berarti ya benar ya Ustadz. Betul. Ustadz Yudi nih. Oke, coach. Yes, kita ada segmen baru nih. Apa tuh? Bukan BU tapi DT. DT, apa singkatannya tuh? Deep Talk. Oke. Sedalam apa nih? Sedalam-dalamnya. Sedalamnya. Jadi Deep Talk ini nanti Kak Lulu dan Kak Yudi ya, kita akan tanyakan ya pertanyaan-pertanyaan apa nih? Pertanyaan yang personal lah, bukan personal sih, maksudnya antar suami istri lah. Tapi kalau bisa hadap-hadapan gitu kan. Coba hadap-hadapan dulu. Ya. Padahal di rumah udah sering hadap-hadapan ya. Tapi minta maaf jadinya. Oke, nanti kita akan tanya beberapa pertanyaan, nanti mungkin dijawabnya ganti-gantian ya, gitu ya. Oke, nanti mungkin pertanyaannya juga dari aku sama Coach Ican ya. Oke. Ya. Ini buat siapa nih pertama? Ini pertama. Satu pertanyaan dua-duanya jawab. Untuk 2 orang. Dua orang. Oh, apa? Mungkin karena umum pertanyaannya. Kak Yudi dulu ya, suami dulu ya. Lo deg-degan ya. Aduh. Biar Kita pegangan kita. boleh. Pegangan boleh. boleh. Ininya boleh tuh. Pegangan boleh. Nah, pegangan. Jujur aja belum pernah. Kita itu lagi jalan nih. Kok kita nggak pernah pegangan sih? Iya. Ini pegangan dong di mall gitu. Jangan ditinggal aku. Oke, pertanyaan pertama. Deskripsikan orang tersayang yang ada di hadapan kamu, dimulai dari Mas Yudi. Masya Allah. Orang yang apa tadi? Yang tersayang. Tersayang di depan. Tersayang. Deskripsikan. Bukan Mas Asad. Bukan Mas Asad. Bukan di depan. Ya memang orang yang tersayang itu orang yang mengerti keadaan apapun ya. Kalau misalnya kita lagi suka, lagi duka, bahkan dia sudah tahu di balik itu ada sesuatu apa gitu. Jadi ibaratnya dia sudah mengenal diri kita lebih dari apa yang mungkin kita sendiri nggak tahu kekurangan kita di mana. Bahkan mungkin kita selalu lihat kelebihan kita terus, tapi ternyata kekurangan kita bisa dilihat dari introspeksi dari pasangan kita. Nah khususnya Lulu nih sering banget ngoreksi gitu ya. Kamu begini gitu. Itu sih orang tersayang. Gimana lu? Idem nggak boleh. Harus beda lu. Iya. Apa ya? Yang ngajarin aku, kakak aku, terus juga yang ngedidik aku, ngerawat aku yang pasti juga, terus yang ngertiin juga, dan yang pasti yang sabar banget ngadepin segalanya, ngadepin maunya, dan ngasih taunya suka pelan-pelan ngomongnya supaya nggak nyakitin wanita ya, dan ngerti banget sama persoalan wanita terutama gitu. Dan yang pasti orang yang sabar, ngedidik agama juga. Kadang aku juga masih banyak belajar dari beliau untuk bisa nyamain, karena pengen bareng-bareng ke surga gitu. Masya Allah. Amin. Oke, Kedua, silakan. pertanyaan berikutnya. Seberapa bersyukur kamu memiliki satu sama lain? Nah, ungkapkan mulai dari Kalulu nih. Seberapa bersyukur memiliki satu sama lain? Sebenarnya nggak kebayang kalau nggak ada dia sih gitu. Karena aku mikir kalau lagi ada yang meninggal nih tajiah ya. Kan kita nggak punya anak nih.
aku nggak suka mikir nanti kita berdua kalau nggak ada gimana ya, salah satu nih, karena selama ini kita bener-bener kemana-mana bareng, terus ngelakuin kegiatan apa yang suami suka, misalnya aku nggak suka aku tetap ikut, aku support gitu. Terus apa yang aku suka juga, misalnya dia nggak suka dia tetap dukung gitu. Berusaha menyamakan hobi, berusaha menyamakan kemauan, berusaha untuk sama-sama segalanya deh kita berusaha menyamakan. Jadi kalau kepikiran nggak ada dia juga aku nggak tahu mau ngapain gitu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya juga untuk bisa sama-sama. Mudah-mudahan juga Allah kasih izin kita buat ngedidik siapapun, anak dari manapun gitu. Amin. Kak Yudi? Ini yang selalu dibahas sih. Jadi memang ini kalau ada keluarga meninggal gitu, keluarga yang pasti instruksi buat kita. Ini kita gimana ya nanti ya gitu ya. Tapi memang yang saya selalu minta maaf di awal adalah kalau saya lagi menjelang tidur, saya selalu minta maaf sama Lulu. Biasanya harusnya kan istri. Maafin ya? Saya ya. Yang ada malah Lulu yang panik. Apa sih, kenapa sih gitu. Ya kan saya sekedar minta maaf aja sebenarnya. Mungkin pada saat saya mengungkapkan perasaan itu, kadang memang ada di badan ini kayaknya lagi kurang enak, lagi ada sesak napas, atau mungkin lagi kurang nyaman. Nah itu pada saat itu mungkin saya langsung maafin aku ya, kadang-kadang gitu. Tapi memang selalu tuh kepikiran paginya kita bahas selalu seperti itu. Nah memang definisi syukur kita itu memang nggak bisa putus sih, karena kita harus selalu bersyukur sampai kita meninggal gitu. Karena kan kalau kalimat Ustadz bilang ya, kalau kita selalu dapat ajaran, kalau kita selalu bersyukur maka insya Allah nikmat. Tapi kalau misalnya kamu ibaratnya tidak bersyukur, bukan nikmatnya ditambah ya. Kan kalau positif negatif ya, lawannya tambah adalah berkurang. Ini bukan kurang, azab yang turun. Bukan plus minus, bukan, tapi azab. Jadi ibaratnya ya kita harus selalu bersyukur. Cuma memang kadang lupa, wah kurang bersyukur dan sebagainya. Seperti saya pakai kemarin, nih kita ada kejadian misalnya sudah ngomong lama-lama, ternyata hanya butuh waktu 1 menit diganggu, udah syukur kita selama 1 jam itu hilang hanya gara-gara 1 menit. Kan sayang sekali kan. Jadi ibaratnya wah, kok kita udah ngomongin lama-lama selama 1 jam, 1 menit hilang, syukur kita hilang. Jadi berarti nggak bisa putus, tetap harus bersyukur. Harus bersyukur. Luar biasa. Tapi benar tadi. Akhirnya bisa keluar sekarang. Oke. Pertanyaan ketiga. Kalau boleh, banyak banget pertanyaannya katanya. Ada 4 ini yang ketiga. Kalau boleh mengulang waktu, hal apa yang paling kamu ingin lakukan untuk pasanganmu? Api dulu. Mulai dari Api ya benar. Api dulu Pi. Memang waktu awal mungkin kalau saya bilang mungkin kita kurang belajar mengenai agama, agak telat ya. Walaupun mungkin kita termasuk dalam keluarga yang mungkin agamanya cukup kuat, tapi kita untuk memperdalam agama saat itu mungkin telat. Kita baru fokusnya setelah kita dapat penderitaan ini, kemudian diuji dengan kesabaran seperti itu gitu kan, baru kita mulai tuh pendalaman keagamaan, kemudian baru dapat insight-insightnya tuh sekarang ini. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai karir. Kita mungkin pada saat itu karir hanya mengejar jabatan, mengejar pekerjaan, mengejar gaji dan sebagainya, tapi kita lupa sama namanya silaturahim. Jadi mungkin kita juga mungkin telat dalam hal itu. Kemudian juga mungkin kita termasuk orang yang mungkin kita hanya memikirkan mungkin diri kita, dibilang diri kita sih enggak, karena kita selalu melibatkan keluarga ya setiap melakukan sesuatu. Jadi ibaratnya kita kalau tanpa keluarga mau jalan-jalan nih enak sama keluarga gitu ya. Kenapa kita nggak dari dulu aja kita menabung untuk menyenangkan diri, tapi bukan buat kita tapi buat keluarga juga gitu. Itu mungkin kita semuanya serba telat. Jadi itu sih yang saya rasakan. Tidak ada kata telat. Apa tadi pertanyaan? Kalau bisa ngulang waktu. Kalau bisa mengulang waktu, hal apa yang ingin Lulu lakukan untuk Api? Yudi. Apa ya? Sebenarnya sih kalau ngeliat diri sendiri ya lebih kepengennya ngasih keturunan ya, maksudnya, tapi kan yang ngasih keturunan Allah ya, gitu. Kenapa nggak kita cari opsi lain, misalnya kayak gitu. Terus dulu tuh kenapa, pokoknya sempat yang mencari-cari
di operasi awal tuh kenapa nggak ke dokter lain dulu, kenapa nggak cari opsi dulu gitu. Cuma nggak, kata Ustadz kan nggak boleh katanya. Kalau udah qadarullah kayak gitu, kita mau kemana pun jalannya akan seperti itu. Jadi saatnya untuk ngulang waktu pun nggak ada gitu, dan menyesal yang terjadi nggak boleh. Jadi ya saatnya untuk memperbaiki diri. Kalau yang sekarang sih pengennya memperbaiki diri untuk jadi yang baik buat suami, bisa jadi istri yang soleh, bisa jadi istri yang nurut, karena kepengen juga, takutnya di sini udah sia-sia, di akhirat sia-sia. Jadi ya pokoknya karena waktu yang nggak bisa diulang, Bismillah, mudah-mudahan Api ridho sama yang sekarang sampai nanti gitu, karena istri cuma butuh itu aja sih gitu. Mudah-mudahan ya pelajaran agama yang telat kita belajar kemarin bisa sekarang kita praktekin pelan-pelan. Masih belajar semuanya, dari mulai bersyukur dan nerima keadaan. Justru belajar untuk nerima keadaan ini. Aku juga sempat nanya sama beliau, dengan adanya, kan dia laki-laki juga ya, maksudnya punya keinginan kayak ada istri lain. Karena pasti yang dikhawatirin perempuan itu ya. Cuma ya kembali lagi ke udah qadarullah, Allahnya kasihnya kayak gini, jadi ya berusaha nerima. Jadi apapun kekurangan pasangan, ada kekurangan kita cari kelebihannya gitu. Jangan kekurangannya aja yang dicek-cek, yang di-list gitu. Jadi ya udah, pokoknya nggak bisa ngulang waktu ya, Bro Asad, Coach Ican. Jadi aku cuma kepengen ya sekarang pelan-pelan lah memperbaiki, udah tua juga gitu. Jadi tadi jawabannya apa? Hah? Itu Asad japri aja nanti. Oke. Nah ini terakhir nih deep talknya. Boleh dong nih Kak Lulu dan Kak Yudi untuk ungkapkan rasa cinta dan kekuatan nih, saling untuk menguatkan ya pasangannya. Nah mungkin mulai dari Kak Yudi deh sekarang tadi. Masya Allah, ini apa ya? Apa tadi bukan udah ya Bang? Ungkapkan rasa cinta. Ya, makasih banget buat Lulu yang sudah sangat perhatian. Walaupun mungkin emosinya mungkin lagi nggak labil, tapi dia berupaya untuk tetap perhatian, tetap perhatian sama saya. Dan alhamdulillah, apa yang saya omongin tuh kadang-kadang ya, memang banyak yang tidak dilakukan karena memang tidak sesuai. Tapi alhamdulillah banyak juga yang saya katakan diikuti sama dia. Dan apalagi kalau misalnya saya ibaratnya bukan menasihati tapi hanya mengingatkan, diikuti alhamdulillah sama Lulu gitu. Dan Lulu juga kadang-kadang begitu mengikuti apa yang kita sampaikan, kadang-kadang langsung dijawab sama Allah dengan bukti-bukti yang memang Allah buktikan. Ini loh. Itu yang saya bilang, oh ternyata Lulu masih mendengarkan. Ibaratnya saya bicara, saya menasihati, Lulu masih orang yang sangat mendengarkan. Dan sampai dengan saat ini saya bilang sih, alhamdulillah dengan adanya Lulu, perasaan yang ibaratnya ada ketakutan, kemudian ada mungkin ya gundah gulana dan sebagainya, hilang begitu aja. Bukan berarti hilang begitu aja kemudian saya merasa cuek aja gitu, tapi ibaratnya bagian dari doa lah, bagian dari doa untuk menyempurnakan kehidupan kita bareng-bareng insya Allah. Masya Allah. Kalau Lulu mungkin gantian apa ya? Cinta. Ungkapkan rasa sayang, cinta ke pasangan. Iya. Ya sebenarnya susah yang ngungkapinnya. Ini tangannya keringetan mata. Ya sebenarnya susah ngungkapinnya, cuma udah sangat bersyukur. Jadi tiap aku ada ujian apa, tiap aku ngerasa aku banyak kekurangan, aku salah, aku pokoknya ngerasa ini banget deh. Kok ujian ke aku, kok ini datangnya ke aku, kenapa aku gitu. Terus ya selalu ngeliatnya ke dia jadinya. Ya udah dikasih suami kayak gini, dikasih kayak mertua kayak gini gitu. Itu yang disyukurin gitu, nggak semua orang dapat gitu. Karena tiap orang punya ujian yang beda-beda. Pasti kita ngeliatnya kayak di sosmed indah-indah sekali gitu kan. Cuma pasti tiap orang, pasti tiap rumah tangga ujiannya beda-beda. Jadi makasih banget udah ada. Udah Allah udah jodohin Api buat aku, udah kasih mama mertua, papa mertua, dan keluarga semua, adik-adik yang udah sepaket lah gitu. Terus juga
jangan itu sabar ya, jangan berkurang buat aku dan keluarga juga. Terutama sekarang ada Razan. Jadi Razan adalah apa ya? Jadi kayak karena dia deket banget sama Api, jadi sosok bapak lah gitu kan buat Api. Jadi bisa nganggap Razan sebagai anak kita juga gitu. Pokoknya maafin aku deh, ada segala kekurangan gitu yang suka ngambek, suka apa namanya drama gitu. Dan aku suka mikir kalau misalnya kadang cara nasehatin Kak Yudi tuh misalnya ya, ini begini-begini nih harus dijalanin, misalnya kayak misalnya sedekah atau apa gitu. Aku kadang masih yang iya ntar gitu. Cuma kadang langsung kepikiran tuh, misalnya kalau aku nggak ngelakuin kayak ya bener nggak ya gitu. Jadi tapi begitu dilakuin, ternyata apa yang semua yang dia omongin tuh suka langsung Allah kasih gitu dengan nyata gitu kan. Jadi karena aku ceritain juga ke pegawai-pegawai gitu kayak wah ini yang tuh kadang kalau aku lagi curhat ya biasa perempuan abis misalnya event atau apa ya cerita, ntar dia yang ngademin gitu. Gini pokoknya sama orang harus begini, sama silaturahmi begitu, pokoknya kita hidup harus berdampingan. Pokoknya banyak banget nasihat-nasihat yang kayak perempuan kan pasti ini ya dengan segala ocehannya, mohon sabarnya juga. Ya itu kuncinya cuma ya sabar, terus pokoknya maafin kalau sering drama, baper, cuek, dan ocehan-ocehannya pokoknya jangan bosan untuk ngasih tahu terus, didik terus walaupun kadang suka nggak didengerin juga. Oke, games apa nih kayaknya enak games. Kita punya games. Main games dong. Biar seru, biar enggak sedih terus. Oke. Apa Angel? Oh. Angel. Masih ada game. Ada. Apa nih Angel? Oh, oke. Oh yang iya. seru nih gamesnya nih. Masing-masing satu. Kita mau ini ya, mau cek kekompakan sama chemistry check lah. Kayak kemarin kita, coach. Iya, benar-benar. Ini bisa sesuatu yang negatif, bisa positif nih. Yeah. Begitu ada yang ngomong, kok kamu jawabannya itu sih tadi? Yeah. ini biar kita tes bener. Saling seberapa saling kenal gitu kan, udah 18 tahun kan gitu. Totonya mungkin ada yang ini apa lupa-lupa gitu kan. Biar berantem juga. Oke. Pertanyaan pertama nih untuk semua berarti ya. Makanan favorit masing-masingnya apa? Jadi Kak Yudi coba, Kak Lulu kira-kira apa? Kak Lulu, Kak Yudi kira-kira apa? Oh aku nebak Kak Yudi apa? Di sini dia makanan sehari-hari makanan favorit. Terserah. Satu yang paling favorit. Paling favoritnya Kak Lulu berarti kalau Kak Yudi. Nanti kita coba makanan favoritnya Mas Yudi. Jadi nanti kita bisa cross check nih totonya. Iya. Totonya iya deh gitu. Kak Yudinya takut ini kan. Iya. Yudi kalau sampai salah sih. Sampai salah gitu. Jajanan. Jadi kalau lu apa, Kak Yudi apa? Dua-duanya berarti ya. Nanti kita cross check. Kalau Yudi salah nebak sih berantem di rumah sih. Oh ini lebih bisa berantem lagi nomor 2 ini nih. Oh iya bener. Apal nggak lo? Belum tentu ya. Udah. Yang kedua nih. Banyak kan? Satu aja. Kita nilai nanti. Nomor 2 nih. Jangan sampai salah Kak Yudi nih. Film pertama apa yang ditonton waktu first date? Nah, ini berarti satu jawaban aja ya. Betul. Karena kan nontonnya bareng ya. Film pertama. Judulnya lupa. Kalau inget apa? Atau ini deh film favorit ya, boleh diganti nggak? Karena film pertama malah 18 tahun yang lalu deh. Film favorit deh, bener. Film Selama favorit. 18 tahun bersama nih. Film favorit. Film favorit. Film bioskop ya, bioskop. Iya. Apa Iya. Bukan drama kok. Iya. bukan. Apa? Ini harus sama nih ya, berarti ya. Petualangan Sherina kayak apa kayak. Oke. Kita Bingung ya? Apa ya, karena film. Ya. Yaudah ini aja, Fast and Furious aja. Aduh. Oh itu ada banyak loh. Banyak. Ada 1, 2 yang mana? Oke. Ya. 3 ya. Nah ini apa yang buat Kak Lulu bisa bad mood? Nah ini berarti Kak Lulu jawab ini, Kak Yudi apa? Bisa nebak nggak? Terus gue bingung. Karena semua. apa ada beberapa hal gitu ya. Bad mood. Biasanya karena apa nih? Bad moodnya apa nih yang bisa bikin bad mood?
Kayaknya nggak ada yang sama nih jadinya. Makanan adalah makanan. Ini Nah, yang keempat kebalikannya berarti. balikannya. Jadi apa yang bikin Mas Yudi kesel? iya. Ya kalau lu kesel ke Mas Yudi kalau ngelakuin apa nih dalam hal ini persoalan rumah tangga gitu. Itu ya pertanyaan berikutnya ya. Berikutnya, Iya. dibalik. Paling kesel kalau Mas Yudi ngelakuin apa tentang persoalan di rumah. Iya. Gampang Kalau lu kesel kalau ke Mas Yudi kalau apa nih? Misalkan Tapi kesel sama aku, kenapa? nah, Aku kebalik. kesel sama kamu. Nah, kalau kayak naruh anduk Afra tuh. Naruh anduk misalkan atau Naruh anduk di Enggak, dia kasur. rapi sekali. oh Berarti kebalikannya. atau kebanyakan ini atau apa olahraga terus nih kayak jadinya. Ini mendaki gunung mulu nih. katanya. Mudah-mudahan ini ya banyak nih Bingung ini ya, 18 tahun nih kan. Yang terakhir Membuat kesel apa ya? kesel apa? Bingung ya? Kita nggak kesel ya, Sok. Wah, alhamdulillah. Itu jawaban aman sih. Bisa aja nih Mas. Harus gue pelajari nanti. Jadi kalau Afra nanya gue bilang nggak ada yang buat Nggak aku ada. kesel. Bukan bahasanya itunya. Standar keselnya udah naik. Udah naik ya. Toleransi kesel. Toleransi Udah. masih udah diterima gitu. Iya. Apa ya? Jadi paksakan aja kalau gitu. Kalau nggak ada boleh nggak? Oh harus Oh, ada. pas. Oh. Bingung gitu. Gak apa-apa tulis aja. Jadi Iya. aman kok. Tau-taunya semuanya pas, berarti kan kompak. Berarti kompak ya. Lanjut. Oke, terakhir. Masih ada. Kegiatan wajib yang harus dilakuin di tengah kesibukan masing-masing. Nah ini, apa harus ngapain nih? Tahu nih, udah tahu. Oh, udah tahu langsung ya. Oke, mari kita cek jawaban masing-masing. Oke. Taruh pulpennya. Gimana ngecek ya? Ditunjukin. Coba ditunjukin gitu ya. Dibacain dulu pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama. Makanan favorit masing-masing. Boleh? Boleh tunjukin ke kamera, coba. Kalau Lulu tuh empal gentong. Oke. Kan baru, Pi. Oh, iya. Nah, kan? Baru beli sekali. Nah, kalau lu apa jawaban bener Kita ya? mie ayam kita. Mie Pi. ayam. Aduh. Belum ya, masih kosong ya, masih kosong ya. Kalau favoritnya. Nah, kebalikannya. Banyak soal jajanannya kita. Somai. Somai. Mie ayam. Mie ayam. Mie ayam. iya. Oh, dulu mie ayam. Oh iya. Mie ayam terlupakan karena kita sering empal gentong sekarang. Di CFD. Oke, pertanyaan kedua tadi film favorit. Nah, favorit. Apa tuh? Selama ini kan Oh Iya, iya. sama ini film favorit sama ini ini. film pertama. Film pertama bukan Iya, tadi. iya. Oh iya. Enggak jadi film favorit. Oh, Tapi masih ingat film Oh, masih ingat? Kita nggak ingat. Iya, diinget-ingetin tadi. Akhirnya tahu apa? Ini yang ini Fly bukan Me to sih. Polaris ya. Ini yang apa sih? Yang cerita drama apa gitu. Oh, itu Polaris nggak gua aja. Yang ini kan 2005 ya? yang Aurora ya? Iya, iya. Yang Aurora. Yang mana itu film pertama? Iya. Oh, benar berarti ya. Ini pertama kali masuk bioskop gitu. Oh, Oh gitu. Benar. benar. Ya, kasih ya poin ya. Oke. Oke, 3. Apa yang buat kalau lu bisa bad mood tadi kalau Apa Bibi? Kalau sudah ada masalah produksi. Oh, produksi, bro. Oh, urusan kerjaan, bisnis. Nah, kalau lu apa jawabnya? Bener. Yang Kayudi, yang aku. Ya, aku bener banyak nggak? kali ya bad moodnya, nggak nurut ya. Oh, Nggak nurut. iya. Oh, oke. Oh iya ini karena Bener itu. ini sekarang ya tiap hari jadi masalah sih kayaknya. Oh, gitu. Dan aku nggak bisa marah sama tukang jahit ya kan. Jadi Iya. aku wah, gitu. Oke. Kalau Api aku bingung. Kasusnya banyak. Iya. Oke. Misalnya kalau dia pulang malam gitu, misalnya gitu. Terus tapi kan ada kerjaan, cuma Iya. aku tuh keselnya aku nggak bisa tidur kalau dia belum pulang. Oke. Aku nggak bisa, jadi nggak, walaupun merem-merem tuh merem-merem ayam gitu tidurnya gitu. Jadi udah di mana, udah sampai mana gitu. Kita kan iPhone-nya satu iTunes ya, satu Apple ID. Jadi kita tahu posisi masing-masing ada di mana. Bukan buat ngedetect. Find My itu. Iya, kita bukan buat Find ngedetect iPhone. Oh, Find iPhone. masing-masing. Enggak, bukan buat ngedetect karena kalau lagi di mana khawatir aja gitu. Itu baru tahu loh gue. Oh, baru tahu. Kalau satu account ya.
Iya, satu account. kita satu account. Oke. Jadi nggak ada rahasia ini. Enggak, kita Instagram kita, aku ada di kamu ada di aku. Oke. Luar biasa. Bener nggak Kak Yudi? Iya. Bener. Ininya Karena saya Pinjam ini kadang minjem paling handphone. nggak aktif di Instagram, jadi kadang-kadang Lulu yang naruhin. tracker. Kadang aku yang ngelak-ngelakin diri aku sendiri. Selama udah kesepakatan sih ya nggak masalah. Kan udah kesepakatan. Hebat. Oke, yang pertanyaan terakhir tadi, kegiatan wajib yang harus dilakukan. Yang keempat udah tadi ya? Oh, belum tuh. Yang keempat tadi kan kesel, ya? itu Paling kesel. kesalnya kan tadi kalau lu bilang pas, ya. kalau tadi pulang malam Iya, tadi beda-beda kan. kasus. Ya. Kadang memang saya sendiri kadang-kadang bawa kunci ya. Dalam artian nggak usah ditunggu dalam artian gitu. Nggak taunya tetap aja. Loh, masih bangun ternyata. Iya. Oke, penting Ya, kelima. yang kelima benar. Kegiatan wajib yang harus dilakukan di tengah kesibukan masing-masing tadi apa? Olahraga. Wah, Karena pernah ketemu di CFD ya. Jadi tadi dari 5 berapa tuh? Dua. Dua ke tiga lah ya. Nomor 2 kan benar Mie tuh ayam film. nih, mie ayam. Oh ya, mie ayam lupa. 3 bad mood bener. Tiga lah. 3 dari lima. 3 dari Oke. 5. Meskipun mie ayam ini akan dibahas Mie ayam sampai karena tadi empal gentong tuh baru. Maksudnya baru. Baru nyobain di CFD. kok jadi favorit ya. Masih mie ayam gitu. Oke. Waduh, seru banget ya. Nggak kerasa. Wow, thank you banget Lulu dan juga Kak Yudi. Sama-sama. Ini kita banyak belajar, saya dengan Coach Ichan juga. Banget. Luar biasa. Dua hal kalau dari gue pribadi ya. Satu tentang kesabaran gitu, bahwa Kak Yudi ini sosok yang juga jadi inspirasi saya gitu dalam hal sabar, dan Allah juga bilang innallaha ma'as-sabirin, bahwa Allah sesungguhnya bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan insyaallah keluarga Kak Yudi dengan Kak Lulu juga selalu diberkahi oleh Allah, dilindungi Allah, dijaga Allah gitu ya. Dan juga tentang kesabaran tadi gitu, kesabaran tentang rasa syukur. Itu juga aku note banget. Dan betul tadi kalau kata Kak Yudi bahwa kalau kita bersyukur Allah akan tambah, tapi kalau kita kufur itu azabnya yang langsung turun. Itu di surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi terima kasih Kak Yudi, Lulu untuk inspirasinya hari ini, dan semoga insya Allah nanti tentu Sobat Seekers juga bisa banyak belajar dari pasangan ini. Gitu kalau aku, Coach. Dari aku mungkin tadi ini banget ya, dapat banget yang Kak Lulu tadi cerita dari PNS terus kemudian memulai sesuatu yang baru. Nah ini ternyata kita tuh harus kenal diri kita, potensi kita gitu. Jadi benar-benar ya hidup untuk diri kita sendiri gitu ya. Tapi tentunya juga perlu restu dari orang tua, dari pasangan gitu ya, supaya jalan ke depannya berkah gitu ya. Supaya ya balik lagi jangan sampai kayak hidup ini aja ngikutin alur aja gitu kan, itu yang paling nggak enak juga ya. Jadi thank you banget buat inspirasinya. Tadi juga banyak banget ini ya pesan-pesan rasa syukur, kesabaran, dan semoga balik lagi apapun itu nanti ke depannya tetap sehat, itu yang paling penting, dan berdampak pada orang. Thank you banget kalau dan Kak Yudi. Amin ya robbal alamin. Oke, udah kayaknya ya. Oke. Gak berasa. Oke, Sobat Seekers, terima kasih sudah menonton acara podcast hari ini. Dan seperti biasa, bagi Sobat Seekers yang ingin memberikan masukan, siapa saja narasumber yang hadir di acara ini bisa langsung DM atau mention di Instagram kami @caricara.podcast, atau di Instagram saya @muh_asad, atau di Instagram @coachichan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Thank you Sobat Seeker. Tengah-tengah. Alhamdulillah. Luar biasa.